Bayangkan, dulu mereka memandang rendah. Pekerja Indonesia disebut bodoh, kotor, bahkan dianggap beban sosial. Tapi kini, situasinya berbalik. Negara yang dulu melecehkan, kini datang mengetuk pintu dengan wajah tertunduk, memohon, tolong kirimkan lagi TKI ke sini. Inilah kenyataan yang sedang terjadi di Malaysia. Negara jiran yang dulu angkuh, kini kelimpungan. Sektor-sektor vital mereka satu persatu lumpuh, proyek konstruksi terbengkalai, hotel kehabisan staf, restoran kehilangan pelayan, krisis tenaga kerja makin menggila, dan mereka sadar hanya ada satu solusi, Indonesia. Lebih tepatnya, tenaga kerja Indonesia. Ironi itu nyata. Ini bukan kisah lama yang diputar ulang. Ini adalah kondisi hari ini saat harga diri buruh Indonesia justru melesat naik di tengah ringgit yang terus terjun bebas. Dulu, sebagian orang Malaysia, tidak semuanya, tapi cukup banyak, meremehkan TKI. Kita dianggap kelas 2, pekerja rendahan, dihina, disindir, dicap kotor dan bodoh. Bahkan tak jarang dipukul, ditipu, dan diperas. Tapi lihat sekarang, Malaysia balik badan, datang ke Indonesia, memohon agar TKI bisa kembali. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis komentar harapan kalian untuk Indonesia. Bagi yang Muslim, tuliskan sholawat dan bantu subscribe channel ini. Beberapa tahun lalu, ribuan TKI dipulangkan. Alasannya beragam, dari kebijakan imigrasi yang makin ketat hingga sentimen negatif yang tak berdasar. Tapi situasinya berubah drastis. Kini Malaysia sendiri yang mengetuk pintu, meminta TKI kembali bekerja di sana. Untuk mengisi sektor konstruksi yang mati suri, untuk menyelamatkan hotel yang kekurangan staf, untuk menghidupkan restoran dan retail yang kekosongan tenaga kerja. Kenapa? Karena mereka kehabisan pekerja, karena ekonomi mereka mulai goyah, karena harapan pada pekerja Bangladesh tak seindah kenyataan. Ringgit ambruk, ekonomi ambiar. Sejak 2024, perekonomian Malaysia lesu. Nilai tukar ringgit terus melorot, inflasi naik, daya beli rakyat tercekik. Barulah mereka sadar, TKI bukan sekedar buruh. TKI adalah nyawa sektor informal mereka. Tanpa TKI, sektor domestik megap-megap. Tanpa TKI, proyek konstruksi mandek. Tanpa TKI, Malaysia bingung. Siapa yang mau kerja 12 jam sehari, seminggu sekali libur, tapi tetap disiplin sholat ke surau? Seorang warga Malaysia bercerita, dia sering ngobrol santai dengan pekerja Indonesia di kantornya, yang bekerja sebagai cleaner dan petugas maintenance. Katanya, rajin bertur orang Indonesia ini, kerja 12 jam sehari, cuti cuma tiap Jumat, tapi sholat tetap dijaga. Dulu diremehkan, sekarang dipuji. Ironis? Sudah pasti. Kalau memang tahu kualitas TKI begitu luar biasa, kenapa baru sekarang mengaku? Setelah banyak TKI dipulangkan, Malaysia membuka keran besar-besaran untuk merekrut tenaga kerja dari Bangladesh dan Nepal. Katanya demi efisiensi karena lebih murah. Tapi murah ternyata bukan solusi. Sekarang perusahaan-perusahaan mulai mengeluh. Masalah bahasa, susah adaptasi budaya, jelas terasa. Pelanggaran hukum juga makin sering terdengar. Apa yang dulu dianggap penghematan, kini malah jadi bumerang. Karena kenyataannya bukan sekadar murah yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kualitas, etos kerja, dan kedisiplinan. Dan itu sudah lama dimiliki oleh TKI. Sektor domestik jadi rentan, efisiensi yang mereka banggakan justru jadi bumerang. Malaysia akhirnya mengakui, politisi Malaysia pun mulai bicara, TKI lebih berkualitas, lebih bisa bekerja sama, lebih disiplin, lebih cocok dengan budaya setempat. Bukankah itu yang kita bilang dari dulu? Kondisi ini mengubah segalanya. Sekarang bukan Indonesia yang minta-minta, sekarang Malaysia yang mengetuk pintu. Maka Indonesia jangan gegabah. Jangan asal kirim TKI tanpa syarat. Kita harus pasang standar, harus ada perlindungan hukum, harus ada jaminan gaji layak, harus ada sistem pengawasan. Kita bisa bilang, oke, kami bantu, tapi kalian juga harus berubah. Saatnya Indonesia tunjukkan kualitas. Ini momentum kita buktikan bahwa TKI bukan buruh murahan. Mereka profesional, mereka disiplin, mereka punya nilai. Negara lain juga mulai sadar, bukan cuma murah yang penting, tapi etos kerja dan kemampuan beradaptasi. Dan itu TKI punya. Tapi kita juga jangan terlalu bergantung pada satu negara. Diversifikasi penting. Kirim TKI ke Jepang, Korea, Jerman, Australia, Timur Tengah yang siap menghargai mereka dengan layak. Dan di dalam negeri,
kita harus siapkan pelatihan kerja, bahasa, keterampilan, semua harus ditingkatkan. Jangan sampai TKI kita disia-siakan lagi. Baru-baru ini, Prabowo bertemu Anwar Ibrahim. 1 hari saja, tapi pasti berat isinya. Mungkin soal TKI, mungkin soal diplomasi regional. Tapi rakyat punya hak tahu, minimal arah kebijakan kemana. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal martabat bangsa. Jangan hanya tunjuk jari ke Malaysia, kita juga harus introspeksi. Dulu pemerintah Indonesia sempat moratorium pengiriman TKI karena perlakuan buruk. Tapi jangan biarkan sejarah itu terulang. Kali ini kita harus rancang sistem yang jelas, perlindungan yang kuat, dan pengawasan yang ketat. Jangan cuma karena uang remitan, kita lepas semuanya begitu saja. TKI bukan lagi pekerja bayangan. Mereka duta kerja. Mereka wajah Indonesia di luar negeri. Kalau Malaysia sadar nilai mereka, kita juga harus sadar. Jangan biarkan harga diri kita dijual murah. Ini saatnya Indonesia mengatur ulang aturan main. Bukan jadi pelengkap, tapi jadi penentu. Mari kita dukung TKI. Jangan cuma tepuk tangan saat mereka kirim uang, tapi kawal kebijakan, sebar informasi akurat, dan berani bersuara kalau hak mereka dilanggar. Kita bukan bangsa kecil, kita hanya perlu berdiri tegak, bersuara lantang, dan tahu kapan waktunya berkata, sekarang giliran kita menentukan syarat. Sudah terlalu lama Indonesia menunduk, terlalu lama TKI dianggap pelengkap, bukan penentu. Terlalu sering mereka dipandang sebelah mata, dicap rendahan karena bekerja dengan tangan, bukan duduk di balik meja. Tapi lihatlah sekarang, ketika ekonomi negara lain goyah, justru TKI lah yang mereka cari. Yang dulunya diusir, kini dimohon-mohon untuk kembali. Ironi? Tentu. Tapi lebih dari itu, ini cermin bahwa bangsa ini punya kekuatan besar yang terlalu sering dilupakan, bahkan oleh pemimpinnya sendiri. Malaysia datang bukan karena simpati. Mereka datang karena tahu tak ada yang bisa menggantikan loyalitas, kerja keras, dan disiplin TKI. Tapi ini bukan berarti Indonesia harus kembali dengan cara lama. Kita bukan lagi negara yang siap mengirim rakyatnya tanpa perlindungan. Kita bukan bangsa yang bersedia menjual harga diri demi devisa. Kita harus bicara dengan kepala tegak. TKI adalah representasi kehormatan bangsa. Kerja di luar negeri bukan alasan untuk dipermalukan, melainkan peluang untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdaya dan punya standar. Maka, kepada pemerintah Indonesia, ini saatnya bertindak tegas. Bentuk sistem yang menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan kehormatan setiap TKI. Jangan ada lagi cerita buruh disiksa, ditipu, tak dibayar, lalu dideportasi tanpa keadilan. Bangun mekanisme hukum yang responsif, awasi dengan ketat. Jangan sekadar tanda tangan MOU tanpa pengawasan. Jangan biarkan satu TKI pun bekerja tanpa perlindungan negara. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari ubah cara pandang. Jangan lagi remehkan kerja kasar. Jangan hanya bangga ketika mereka kirim uang, tapi bungkam saat hak mereka dilanggar. Suara kita, solidaritas kita, bisa jadi kekuatan untuk mendorong perubahan nyata. Karena bangsa yang besar bukan hanya yang kaya sumber daya, tapi yang mampu menjaga dan menghormati rakyatnya, dimanapun mereka berada. Kini giliran Indonesia bicara, bukan dengan nada memohon, tapi dengan kepala tegak dan penuh harga diri. Bukan sekadar datang mengisi kekosongan, tapi menyampaikan pesan tegas, kami punya nilai, kami punya martabat, dan kami punya pilihan. Kepada negara manapun yang ingin memakai tenaga kerja Indonesia, ingat satu hal baik-baik. Kami bukan buruh murah. Kami adalah manusia. Kami adalah bagian dari bangsa besar yang siap bekerja keras. Asal satu hal dipenuhi, penghargaan atas martabat kami. Karena kehormatan tidak bisa dibeli. Karena martabat tidak bisa ditawar. Apalagi jika yang dipertaruhkan adalah masa depan dan nasib jutaan jiwa. Kini, lembaran sejarah hubungan tenaga kerja Indonesia dan Malaysia memasuki babak baru. Bukan lagi kisah tentang pengusiran dan penghinaan, tetapi cerita tentang pengakuan, bahkan permohonan. Bukan lagi narasi sedih tentang buruh yang diperas dan ditindas, tapi awal dari penegakan martabat dan harga diri bangsa. Ironi ini harus kita maknai dengan bijak, bukan untuk membalas dendam, bukan untuk membusungkan dada dan mengolok-ngolok, tapi untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah tumbuh dewasa,
bahwa kita mampu berdiri tegak dan menetapkan standar baru dalam hubungan antar negara, berlandaskan keadilan, saling menghormati, dan perlindungan atas hak asasi manusia. Tenaga kerja Indonesia bukanlah alat tukar. Mereka bukan angka statistik yang hanya dihitung dalam lembar devisa. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membawa wajah Indonesia ke luar negeri, yang membuktikan bahwa integritas, disiplin, dan kerja keras adalah nilai yang hidup dalam setiap insan Indonesia, bahkan dalam kondisi kerja yang paling berat sekalipun. Dan jika hari ini Malaysia datang dengan kepala tertunduk, memohon agar TKI kembali, itu bukan kemenangan atas negara lain, itu adalah kemenangan atas persepsi, kemenangan atas narasi lama yang merendahkan, kemenangan atas label kelas 2 yang dulu dilekatkan seenaknya. Kini, dunia menyadari, Indonesia bukan sekedar pengirim tenaga kerja, tetapi sumber daya manusia berkualitas yang siap bersaing secara global. Namun, kemenangan ini hanya akan berarti jika kita tidak mengulang kesalahan masa lalu. Jangan biarkan sejarah perih tentang TKI yang tak dilindungi kembali terulang. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan yang berpihak kepada rakyatnya. Harus ada sistem migrasi tenaga kerja yang manusiawi, transparan, dan berkeadilan. Harus ada sistem hukum yang mampu melindungi dan memberi keadilan bagi setiap TKI yang dirugikan. Harus ada pendidikan dan pelatihan yang menjadikan mereka bukan hanya buruh, tetapi profesional di bidangnya. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita ubah cara pandang. Pekerja migran bukan orang gagal. Mereka adalah orang-orang berani yang rela meninggalkan kampung halaman demi masa depan. Jangan hanya sambut mereka saat membawa uang, tapi juga suarakan hak mereka ketika mereka didiskriminasi atau diperlakukan tidak adil. Kita harus berdiri bersama mereka bukan hanya karena mereka membawa devisa, tapi karena mereka membawa nama baik bangsa. Malaysia mungkin telah sadar, tapi kita pun harus lebih sadar bahwa kekuatan bangsa ini bukan hanya terletak pada kekayaan alamnya, tetapi pada kualitas manusianya. Dan TKI adalah representasi nyata dari itu semua. Jadi, ketika negara lain datang mengetuk pintu, kita bukan menutup, tapi membuka dengan kepala tegak. Bukan tunduk, tapi tegas. Bukan menyerah, tapi menetapkan syarat. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu nilai dirinya, yang tahu kapan harus berkata ya, tapi juga berani berkata tidak jika harga dirinya tidak dihormati. Kita bukan bangsa pengemis kesempatan, kita adalah bangsa pemberi solusi. Tapi solusi itu tidak datang gratis. Ada harga yang harus dibayar, harga penghormatan, harga keadilan, harga kemanusiaan. Kepada negara manapun yang hendak menerima tenaga kerja Indonesia, ingatlah ini baik-baik. Kami bukan sekadar buruh, kami adalah manusia. Kami adalah wajah dari sebuah bangsa yang besar. Kami datang bukan untuk mengemis pekerjaan, tapi untuk menawarkan kerja keras yang bermartabat. Kami datang bukan untuk menumpang hidup, tapi untuk berkontribusi dalam kehidupan bersama. Dan kepada para pemimpin bangsa, tugas kalian adalah memastikan setiap TKI yang pergi membawa restu negara dan pulang membawa kebanggaan. Pastikan mereka dilindungi, dihormati, dan dihargai sebagaimana mestinya. Karena ketika satu TKI dipukul, itu bukan hanya tubuh yang sakit, tapi harga diri bangsa yang diinjak. Dan ketika satu TKI dihormati, itu bukan hanya dirinya yang bangga, tapi seluruh negeri ini berdiri lebih tinggi. Akhirnya, ini bukan hanya tentang Malaysia, bukan hanya tentang TKI, tapi tentang siapa kita sebagai bangsa. Apakah kita masih ingin tunduk dalam sistem yang menindas? Atau sudah siap menetapkan aturan main yang baru? Saatnya Indonesia bicara. Dengan kepala tegak, dengan suara lantang, dan dengan satu pesan yang tak bisa ditawar. Harga diri kami tidak dijual. Martabat kami tidak untuk ditawar. Karena kami bangsa Indonesia, dan kami tahu siapa kami.